Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 9 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadikanlah dirimu lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menantang kita agar membangun kehidupan yang lebih bersahaja dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menantang kita untuk melihat kehidupan kita pada inti terdalam dari diri kita. Kita harus memerangi kejahatan sampai ke akar-akarnya sebelum hal itu muncul ke permukaan sebagai kejahatan. Kita harus bisa mengalahkan rasa marah yang menjadi cikal bakal dari membunuh. Kita harus bisa mengatur diri tata damai di hati dan berdamai dengan sesama kita sebelum kita mempersembahkan kurban, atau sebelum damai itu dipaksakan dari luar oleh otoritas yang berwenang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Dalam situasi seperti ini muncul bahaya, yaitu kita justru membandingkan kualitas hidup kita dengan orang-orang yang kualitas hidupnya lebih rendah. Perbuatan yang demikian bisa memuaskan diri kita sebagai yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang baik, tetapi tidak berguna membangun hidup kita yang sungguh-sungguh baik. Kalau kita mau membangun hidup yang berkualitas, bandingkanlah diri kita dengan orang-orang yang berkualitas lebih baik dari kita, bukan membandingkannya dengan orang yang berkualitas lebih rendah dari diri kita. Marilah berdoa. Ya Bapa Maha Rahim,
kuasa-Mu menaungi hidup Nabi Elia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dosa dan kembali percaya kepadamu. Selamatkan kami dari kecenderungan yang jahat. Bawalah kami kembali kepadamu melalui jalan iman dan pertobatan ke dalam nyala cinta-Mu yang menyerahkan diri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.